ternyata ada ilmu yang kadang-kadang bukan hanya dengan membaca kita memperolehnya. Ada ilmu yang kita tidak memperolehnya hanya dengan mendengar, tapi kita memperolehnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendapatkan ilmu dengan cara mendengar jadi wawasan. Ada orang yang mendapatkan ilmu dengan cara membaca jadi wawasan. Tapi ada orang yang Allah berikan ilmu kepada dia, faham yang lebih daripada yang lain, sehingga ilmu dia bukan sekedar wawasan, tetapi menjadi iman di dalam hati. Itu barulah sifat ilmu yang sebenarnya. Kalau kita mendengar nasihat, tausiah hanya untuk jadi wawasan, kemudian jadi bahan perdebatan di sosial media, kita belum mendapatkan ilmu, bukan alim, bukan faqih, namanya musaqqaf, orang yang berwawasan. Terus apa bedanya orang yang musaqqaf atau orang yang alim dengan orang yang faqih? Orang yang alim itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ciri orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak disebut kita paham ilmu kalau kita cuma tahu teorinya doang. Nggak disebut kita orang yang berilmu kalau kita hanya menghafal teksnya doang. Menghafal Al-Quran dan hadisnya saja, tetapi tidak berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita di dalam hati. Dan salah satu di antara cabang iman itu adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bedanya dengan faqih, kata para ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Ini mirip dengan alim, beda dengan musaqqaf. Al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu adanya di dalam hati, bukan di dalam benak. Ada sahabat yang Allah kasih dia al-fiqh, pemahaman lebih daripada sahabat yang lain. Salah satunya Ibnu Abbas. Ketika turun ayat tentang kemenangan-kemenangan Islam, idza jaa nasrullahi wal fath, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan seterusnya, para sahabat bertakbir, gembira dengan ayat kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Islam sudah menang. Berarti syariat sudah disempurnakan. Berarti Islam udah eksis, udah manggung. Berarti dakwah itu udah berhasil. Para sahabat bersuka cita kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersedih. Lalu orang-orang bertanya, "Ya Abdullah, kenapa kamu bersedih? Malham, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu kok seperti tidak bahagia dengan ayat ini?" Kata Abdullah Ibnu Abbas, ayat ini bukan hanya berita gembira, tapi ayat ini juga sebuah berita perpisahan. Kaifa dzalik? Gimana caranya? Kata Ibnu Abbas, kalau agama sudah sempurna, Islam sudah dimenangkan, dakwah sudah selesai, maka tugas Nabi sudah selesai. Sehingga kalau sudah selesai tugasnya, Nabi akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah para sahabat nangis. Makanya Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan kalimat apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa. Ilmu yang didapatkan dengan doa kita, dengan doa dari orang tua kita, dengan doa dari orang-orang soleh. Makanya kalau ketemu dengan ustadz, kiai, ulama, jangan ngajak selfie. Ustadz, bukan. Ustadz doakan saya. Ini di sini banyak guru-guru kita para hafiz. Jadi minta doakan saya supaya saya jadi seperti ustadz, hafal Quran, hafal hadis, faham agama. Karena keajaiban dari doa itu luar biasa, teman-teman. Dan Abdullah Ibnu Abbas jadi kayak gini, faham sesuatu yang dibalik ayat, sampai ketika turun ayat tidak ada yang tahu makna dari ayat ini illa qalil. Tidak ada yang tahu makna dari ayat atau kalimat ini kecuali qalil, sedikit. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku adalah salah satu di antara yang sedikit itu. Bisa dibilang Abdullah Ibnu Abbas itu adalah Nabi Khidirnya versi sahabat. Karena sahabat juga kan banyak diumpamakan seperti para anbiya ya. Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Umar seperti Nuh dan Musa. Abdurrahman bin Auf seperti Sulaiman. Ali bin Abi Thalib salah satunya seperti Yahya. Artinya banyak sahabat diumpamakan seperti
para anbiya, termasuk Ali di sisi Rasulullah seperti Harun di sisi Musa. Begitu juga dengan Abdullah ibnu Abbas, Allah beri dia ilmu, hikmah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan ilmu itu bukan dicari dengan membaca dan mendengar saja, tapi Allah yang ngasih gift kepada dia, salah satunya melalui doa. Makanya sebelum kita dengar tausiah, setelah kita dengar tausiah, sebelum kita duduk dalam majelis ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira, dan sejenis-jenis lain dari doa-doa yang serupa. Minta kepada Allah difahamkan. Sehingga dengan doa Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah ibnu Abbas faham, faqih tentang agama, dan ajarkan dia ta'wil. Ada tafsir, ada ta'wil, tapi pembahasannya luas. Dan kemudian doa yang mirip kayak gini dibaca lagi oleh Umar bin Khattab terhadap seorang tabi'in. Bisa dibilang imamut tabi'in. Siapa imamut tabi'in? Hasan al-Basri. Ketika Hasan al-Basri masih kecil, dibawa oleh ayah ibunya. Kan ayah ibunya Hasan al-Basri ini budaknya para sahabat yang tinggal di rumah para sahabat. Kalau sahabat itu adalah tarbiyah rumahnya Nabi, kalau Hasan al-Basri itu hasil tarbiyah rumah-rumah para sahabat. Salah satu rumahnya Umar bin Khattab. Dibawa kepada Umar. Apa kata ayahnya Hasan al-Basri? Ya Amirul Mukminin, ya Umar, doakan anak saya Hasan. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan anak ini mengerti agama dan jadikan dia dicintai oleh setiap orang. Sehingga ketika Hasan al-Basri setelah didoakan oleh Umar bin Khattab, Hasan al-Basri itu dikenal dengan julukan Al-Mahbub. Orang yang selalu dicintai siapapun, bahkan musuh sekalipun. Karena di masa itu Hasan al-Basri tumbuh menjadi seorang ulama sezaman dengan seorang gubernur Irak yang kejam namanya Hajjaj. Hajjaj ini suka bunuh-bunuh orang. Salah satu yang dibunuh oleh Hajjaj itu Abdullah bin Zubair, anak sahabat muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Sahabat yang luar biasa, solih. Kalau dia sholat, merpati hinggap di atas kepalanya. Kalau dia tahajud, satu malam full berdiri saja. Malam kedua full ruku saja. Malam ketiga full sujud saja. Saking panjangnya ibadah Abdullah bin Zubair. Dibunuh oleh Hajjaj. Digantung jenazahnya di Ka'bah. Hajjaj posting nih. Dia posting baru selesai bikin sebuah istana. Dia posting, dia mention satu persatu ulama di masanya. Ibnul Musayyib, Hasan al-Basri, semuanya di mention. Pengen dapat like dari para ulama. Ulama-ulama nge-like aja basa-basi karena nggak mau rame, kecuali Hasan al-Basri. Hasan al-Basri malah bukan nge-like, udah unfollow, komennya kayak haters gitu. Apa komen Hasan al-Basri? Ini bukan istana, ini adalah rumah kamu di dalam api neraka. Wah, Hajjaj digituin, kepancing kan? Langsung sama Hajjaj di capture, baru di delete. Capture dulu biar disimpan ya, baru di delete, di block. Laporin, diperkarakan Hasan al-Basri dengan komen-komen provokatif. Mulailah Hasan al-Basri diperkarakan, laporin ke pengadilan di Irak. Akhirnya Hasan al-Basri terdakwa dan akan dihukum cambuk di Irak. Maka Hajjaj pun mengutus pasukannya untuk menangkap Hasan al-Basri di Madinah, dibawa ke Irak. Hajjaj sudah marah besar. Pokoknya kalau ketemu sama orang ini bakalan saya cambuk habis-habisan. Marah Hajjaj kepada Hasan al-Basri. Dibawalah oleh pasukannya Hasan al-Basri ke Irak. Begitu Hasan al-Basri berada di pintu gerbang istananya Hajjaj yang tadi dia komen, Hasan al-Basri berdoa, Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Bismillah, masuklah Hasan al-Basri menemui Hajjaj. Tadi Hajjaj tuh udah siap mau nyambuk Hasan al-Basri, udah marah-marah, udah mukanya tuh udah merah. Begitu ngelihat Hasan al-Basri, langsung berubah raut Hajjaj. Yang tadinya udah melotot, tiba-tiba langsung sumringah.
Hasan al-Basri Syekh, langsung disiapin segala macam makanan, minuman, daging, nasi kebuli. Silakan Syekh, ditungguin sama Hajjaj. Minum lagi. Benar-benar dia ngeladenin, dia berkhidmat kepada Hasan al-Basri dengan senyumnya yang luar biasa, dengan santunnya. Gak pernah seumur-umur Hajjaj bersikap kayak gitu, gak pernah. Hasan al-Basri tenang, makan, ngobrol-ngobrol. Setelah itu Hasan al-Basri pamitan, ya udah kalau begitu saya izin pulang ke Madinah. Oh boleh, mana foreder, fatwal segala macam, siapin patwal, siapin foreder, mobil yang paling bagus, pokoknya berikan fasilitas terbaik untuk Hasan al-Basri. Dianterin sama Hajjaj sampai ke gerbang kota. Di tengah perjalanan orang-orang nanya kepada Hasan al-Basri, Syekh, tadi itu Hajjaj sudah mau mencambuk Syekh, dia lagi marah besar. Kami pikir kalau ketemu Syekh langsung akan dianiaya oleh Hajjaj. Dia gak tanggung-tanggung kalau nyakiti orang. Tapi yang kami heran, kenapa ketika ketemu Syekh, Hajjaj berubah menjadi orang yang super ramah luar biasa, super duper ramah. Hasan al-Basri tersenyum, kemudian mengatakan, sebelum saya masuk ke istana Hajjaj, saya meminta kepada Rabb yang memiliki hatinya Hajjaj. Bukankah hati manusia itu di antara jemari Allah? Allah yang membolak-balikan. Ya Allah, padamkanlah api di dalam hati Hajjaj, kemarahan seperti engkau memadamkan api bagi Ibrahim, tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ini keajaiban doa, teman-teman. Makanya kalau mau datang ke calon mertua, nah ini nih, gini nih doanya. Karena kalau udah mulai ada tanda-tanda kan harus ngandelin doa banget. Doa itu ajaib. Begitu di gerbang rumahnya udah ta'awuz, mengusir setan dulu. Masuk la haula wala quwata illa billah, karena la haula wala quwata illa billah ini melahirkan banyak keajaiban. Udah gitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, kenalin diri dulu. Ada apa dek? Ini Pak, saya ada niat untuk menyempurnakan agama. Oh gimana? Saya pengen menikah. Bagus itu dek, dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus deh. Nah kalau udah ada tanda-tanda gini, langsung angkat tangan. Ya Allah, balikanlah hatinya. Dan itu ngaruh loh. Saya pernah mempraktekkan soalnya. Ketemu istri saya, calon istri saya, dia langsung doa, ya Allah please jangan yang itu. Saya, ya Allah please yang itu aja. Nah kuat-kuatan doa. Kenapa dia gak bisa nolak? Ustadz, doanya lebih kenceng ya. Jadi keajaiban dari doa. Mau dapat ilmu doa, mau dapat rezeki doa, mau dapat jodoh doa. Terus gimana biar doa kita powerful Ustadz? Biar doa kita itu menggetarkan langit seperti doanya Yunus alaihissalam. Doanya Yunus tuh pelan banget loh. Sampai ikan yang nelan Yunus aja nggak tahu, nggak dengar suara Nabi Yunus. Ini orang mati atau apa sih nggak kedengaran? Ikannya aja nggak tahu suara Nabi Yunus. Kok bisa menggetarkan arasy? Intasdukillah yasdukka. Syaratnya doa yang kita baca itu jujur dengan hati kita, pasti menggetarkan arasy. Kadang-kadang kita belum ngomong Allah udah kabulin. Pernah gak kayak gitu? Nabi pernah. Nabi cuma ngeliat ke langit doang kayak gini, pulang aja. Besok lihat lagi ke langit, pulang. Besok lihat lagi ke langit, turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Apa kata Allah? Kami tahu setiap hari kamu ngelihat ke langit Muhammad. Ngapain Nabi ngelihat ke langit? Membatin. Ya Allah, boleh nggak ya kiblat itu dipindah aja? Mau ngomong nggak enak sama Allah. Akhirnya ngomongnya di dalam hati. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian tampakkan, kalian rahasiakan kata-kata kalian, Allah tahulah isi hati kalian. Sehingga akhirnya Allah bilang, ya udah, kami sudah melihat kamu menengadah ke langit terus, sekarang kami pindahkan kiblat ke arah yang kamu sukai wahai Muhammad. Nabi senyum, Masya Allah, Allah tahu banget isi hati. Kenapa? Powerful. Kayak Nabi lagi ditodong pakai pedang gitu kan. Muhammad, kalau sekarang saya akan memenggal kamu, siapa yang akan nolong kamu? Nabi bilang, Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dibalikin sama Nabi, kalau saya mau bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kamu Muhammad. Kebayang gak sih?
Anak saya kamu kasih makan apa? Siapa yang ngasih makan anak saya? Allah, Pak. Oh ya, nggak bisa nolak. Kan pertanyaan standar, kerjanya apa, maharnya sanggupnya berapa gitu kan ya. Lulus dari mana? Udah aja. Saya nggak punya modal apa-apa, Pak. Saya punya doa. Bapak mau saya doain? Jadi keajaiban doa teman-teman. Nah terakhir mungkin saya nggak bisa lama, mohon maaf karena kita juga akan melaksanakan ibadah yang mungkin lebih utama daripada tausiah. Saya nggak jelas ini. Nanti kita akan sholat 1 juz dipimpin oleh imam-imam kita yang kece-kece ya. Cerita terakhir ada 4 anak muda berdoa depan Ka'bah. 2 saudara, satu namanya Abdullah bin Zubair, kedua namanya Mus'ab bin Zubair, ketiga Abdul Malik bin Marwan, dan keempat Abdullah bin Umar. Mereka berdoa. Tamanna kata mereka, berdoa ya, berdoalah karena Allah akan mengijabah doa. Abdullah bin Zubair berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan saya sebelum engkau jadikan saya sebagai gubernur Hijaz, gubernur daerah Saudi. Selesai dia berdoa, tamanna wahai Mus'ab. Akhirnya Mus'ab berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan saya sebelum engkau nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain dan menjadi gubernur Irak. Lalu dia selesai. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan, ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum engkau jadikan saya sebagai raja yang menguasai bumi, khalifah. Dia selesai. Baru yang terakhir Abdullah ibnu Umar, yang paling soleh di antara mereka berempat. Dia mengatakan, ya Allah, semua doa-doa tentang dunia sudah mereka minta, maka saya meminta surgamu ya Allah. Jangan wafatkan saya sebelum engkau jaminkan saya ahli surga. Tidak lama kemudian ulama yang mendengar doa ini kemudian memperhatikan apakah doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Semuanya diijabah oleh Allah. Abdullah bin Zubair gak lama kemudian menjadi gubernur Hijaz. Mus'ab bin Zubair tidak lama kemudian menjadi gubernur Irak dan menikahi Sukainah bintu Husain. Ini menjadi dalil boleh meminta jodoh dengan menyebut nama. Ya Allah, kalau bisa cewek Korea yang dijilbabin. Kan udah masuk Islam. Ya Allah, kalau bisa minimal wajahnya kayak Zain Malik lah. Buat cewek-cewek, kalau nggak Zain Malik ya Hanan Ataki lah ya. Narsis. Doa menyebutkan nama. Kemudian kalau Allah nggak ngasih persis seperti nama yang kita pengenin, nggak apa-apa. Allah akan kasih dengan kebaikan yang sama. Ya Allah, please imam saya kayak Yusuf. Kayak gimana Yusuf gantengnya? Cewek ngelihat Yusuf, ngiris tangan sampai berdarah, nggak berasa. Wow, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini kenapa ya kok berdarah? Nggak berasa gitu kan? Ini gantengnya Yusuf. Kebayang kalau Yusuf lagi live streaming, gimana tuh histerisnya cewek-cewek tuh. Kalau cewek yang paling cantik Sarah, istri Ibrahim. Apa ukuran cantiknya Sarah? Cowok ngelihat Sarah stroke. Kisahnya gitu kan. Raja Mesir pengen godain Sarah, lumpuh. Saking cantiknya Sarah. Jadi Yusuf dilihat bikin gak berasa sakitnya. Sarah dilihat jadi stroke. Ini 2 simbol cowok cewek paling kece sepanjang sejarah. Minta aja, nanti kalau Allah kasih, nggak dikasih di dunia, dikasih di surga. Yang pasti kan saya sering bilang, di surga itu nggak ada jomblo. Nggak ada di surga galau sendiri duduk di pojok gitu. Lo kenapa? Di surga masih sedih aja? Ya gue belum bisa move on. Nggak ada itu adegan di surga kayak gitu. Di surga stalking pakai akun palsu, nyari mantan. Oh kenapa dia udah ninggalin saya, sekarang udah bahagia nikah, kapan ya cerainya? Gak ada itu kayak gitu di surga tuh. Semua orang baik. Kalimat di surga, salamun salam, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan yang terakhir Abdul Malik bin Marwan kemudian menjadi salah satu khalifah Bani Umayyah. Dan pastinya kalau 3 dikabulkan urusan dunia, apalagi yang meminta urusan akhirat seperti Abdullah bin Umar. Maka teman-teman, modal hidup kita itu yang paling penting cuma 1, doa. Dan kata Nabi, Allah malu banget kalau ngelihat hambanya meminta, berdoa dengan yang baik-baik, lalu Allah gak mengabulkan. Itu Allah malu banget. Makanya kita harus pede berdoa, ya Allah, saya pengen ini nih. Tapi kalau doa, jangan ngeremehin Allah ya. Ya Allah, saya punya hutang gede sih, saya gak akan minta semuanya kok, dikit aja lah. Emangnya Allah gak sanggup?
Bilang aja, ya Allah saya punya hutang kecil ya Allah, cuma 100 M. Itu kecil di mata Allah. Di mata kita besar, di mata Allah kecil. Kayak Umar mengatakan, ya nafsi, idza dhaqat alaiki dunya fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya ham indi rabbun kabir. Bilang, jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Andalkan doa dengan jujur dalam hati bahwa kita percaya kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu faham, Allah kasih kita akhlak yang baik seperti Rasulullah, Allah kasih kita kehidupan yang berkah.